Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz David yang insyaallah semuanya sehat walafiat. Tema kita menarik tentang tanggung jawab seorang suami terhadap istri. Ayatnya sudah dibaca oleh Kiai Syamsul Ma'arif dan kita sudah mengaji banyak hal tadi, ada banyak poin yang kita sudah bisa catat. Kita masih merujuk ayat yang sama, surah An-Nisa ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bu, ini ayat ini padat sekali pesannya. Di antaranya kita bisa catat, satu, laki-laki itu adalah qawwam. Qawwam maknanya di sini saya perlu jelaskan. Makna qawwam di sini adalah pemimpin, tetapi pemimpin yang melayani, bukan pemimpin yang bersifat instruksional. Aduh, bagaimana tuh bahasa tuh, Bu? Jadi bukan pemimpin yang cuman perintah-perintah aja perintah, gitu. Nih saya pemimpin rumah tangga ini. Ya. Bukan. Tapi kepemimpinan yang sifatnya ar-ri'ayah. Ri'ayah itu maknanya adalah kepemimpinan yang melayani, bersifat servis. Melayani. Jadi sebenarnya kalau saya dikasih pilihan mau jadi laki-laki apa perempuan, mau jadi suami apa istri, saya lebih pilih jadi istri sebenarnya. Nah, karena tanggung jawab jadi suami itu berat bener. Berat, iya. Ya Bu ya. Betul. Tanggung jawab jadi suami itu itu berat sekali. Karena dia diangkat oleh Allah sebagai qawwam. Qawwam maknanya adalah ar-ri'ayah, kepemimpinan yang sifatnya pelayanan bukan instruksional. Sini ambilin baju saya, mana anduk saya, masakin saya. Enggak, bukan itu prinsipnya. Nah tapi meskipun bukan itu kewajiban ibu-ibu, bukan berarti ibu jadi gak masak besok, bukan. Tapi begitu bini masak dan melayanin suami, dia sudah berbuat lebih dari tanggung jawabnya sebagaimana mestinya. Sehingga suami mestinya bersyukur. Ada banyak riwayat Nabi menjahit baju sendiri. Iya. Nabi membenarkan sandalnya yang copot. Iya. Ada banyak riwayat dan teks agama yang berbicara bahwa Nabi juga melakukan tugas-tugas domestik yang menurut kita sebenarnya itu adalah tugas para istri. Iya. Tapi Nabi melakukan itu. Sehingga gak salah kalau Nabi bilang, ana khairukum li ahli. Gak ada yang lebih baik dari saya dalam soal qawwamah untuk keluarga. Jadi kalau kita baca ayat ini, sebenarnya ada yang disebut dengan lawazimul ayah. Ayatnya mengatakan laki-laki pemimpin. Dia bertanggung jawab melayani istrinya, memberi servis, melindungi keamanannya, lalu kemudian memberi rasa aman terhadap istrinya dan bertanggung jawab sepenuhnya. Konsekuensi dari ayat itu adalah kalau Anda belum punya itu semua, jangan jadi suami dulu. Jangan nikah dulu. Belajar dulu tanggung jawab, lalu kemudian punya tanggung jawab finansial yang baik. Bukan harus kaya secara finansial. Beda. Tanggung jawab finansial dengan kekayaan finansial beda. Ada orang finansialnya kaya tapi KDRT sama bini. Tapi ada orang yang penghasilannya di bawah UMR tapi tanggung jawabnya luar biasa sama bini. Betul gak? Ibu mau yang mana, Bu? Ah, masa sih? Saya lihat cetakannya kagak kayaknya. Jadi dipunya tanggung jawab finansial, ya. Dan menarik ya, diksi Al-Quran adalah ar-rijal. Rijal maknanya
laki-laki seakar kata dengan rijlun. Rijlun artinya kaki. Kaki itu adalah simbol organ tubuh manusia yang paling bertanggung jawab sehingga kita bisa berdiri. Orang bisa nggak berdiri tanpa kaki? Nggak bisa, mesti pakai tongkat sebagai pengganti kaki. Jadi kaki itu adalah organ yang paling mahal sehingga kita bisa berdiri. Sehingga nanti ada diksi qawwam, sebelum kata qawwam Allah bilang ar-rijal. Rijal itu seakar kata dengan kata kaki. Orang tidak akan bisa mendirikan kepemimpinannya kalau dia bukan rijal. Dalam artian kalau dia tidak punya sikap tegak sebagaimana kaki menegakkan badan. Punya leadership yang baik. Punya tanggung jawab yang baik. Nah, itu catatan yang pertama. Catatan yang kedua. Relasi kita sebagai makhluk Allah, baik itu perempuan maupun laki-laki, suami dan istri, kita banyak sama dalam hak atau kita setara dalam hak, tapi kita cenderung berbeda dalam tanggung jawab. Kita sama-sama sebagai mendapatkan hak sebagai makhluk Allah. Betul? Kita sama-sama punya hak sebagai suami istri harus dilayani. Betul? Ibu kalau nggak dilayani marah nggak? Suami kalau nggak dilayani bagaimana? Bukan main, empet-empetan wajahnya. Meskipun sifat atau objek yang dilayani itu beda. Kalau laki-laki itu dia butuh pride, dia butuh pengakuan, dia butuh biologis. Laki-laki. Perempuan mungkin cenderung tidak itu hak dia. Tapi dia butuh apa? Diayomi, disayangi, dihargai, dibisikin ke telinganya. Nomor rekening masih yang lama. Begitu. Ini kita kudu belajar ini. Iya. Jadi kita setara dalam hak tapi berbeda dalam tanggung jawab. Apa bedanya? Laki-laki qawwamah, perempuan bukan qawwam. Berarti lebih enak jadi perempuan. Karena tanggung jawabnya berlebih. Jadi laki-laki ini. Sehingga menjadi suami itu ya kita kudu belajar sepanjang hidup kita. Coba lihat apa diksi Al-Quran ketika bicara ayat nikah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha. Di antara tanda ayat-ayat Allah, dia menciptakan pasangan untukmu agar kamu tenang dan tentram bersamanya. Begitu kan Bu? Bu? Ini ayat populer ini waktu pengajian pranikah. Iya. Bu? Wa min ayati, di antara ayat-ayat Allah. Jadi kalau kita ngaji Al-Quran, kita bisa tadabur ayat demi ayat. Tapi kita kalau mau tadaburin bini, itu sepanjang hidup itu. Lebih ribet tadabur bini daripada tadabur ayat. Lebih ribet mentadaburi suami daripada tadabur ayat. Karena suami dan istri itu ayat yang bersifat waqi'iyah. Iya. Dia punya emosi, dia punya mental harus dijaga. Dan seterusnya. Tetapi bukan berarti rumah tangga tidak ada yang sukses Bu. Pada prinsipnya rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Relasi kita dengan Allah. Kalau dibuat grafik piramida itu tujuannya Allah. Kalau istrinya kagak naik, suaminya naik, gak ketemu di atas. Kalau bininya naik, suaminya kagak naik, gak ketemu. Sehingga yang kita bangun adalah orang sering bilang baiti jannati. Ya kan? Rumah tanggaku surgaku. Sebenarnya agak kurang tepat pilihan diksinya. Harusnya maskani jannati. Kalau bait itu adalah rumah yang sifatnya fisik. Volume. Berapa banyak orang yang rumahnya mewah tidak sakinah. Ya, itu bukan hadis ya. Ungkapan yang sudah kadung populer. Tapi maskan itu rumah yang sifatnya emosional. Orang sering bilang mudah membangun house tapi susah membangun home. Dua kata yang berbeda. Kalau dalam bahasa Inggris ya. Dalam bahasa Inggris itu ada dua kata, ada house, ada home. Sama-sama rumah tapi tekanannya beda. Beda maknanya. Dan menarik ibu-ibu di Al-Quran Allah bilang, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah.
Ketika Adam diciptakan, dikasih fasilitas di surga, disuruh tinggal di surga tanpa perlu bayar uang kontrakan, gratis pokoknya free. Udah tinggal di sana udah sama Sayyidah Hawa. Tetapi uskun anta wa zaujukal jannah. Tenang dan sakinahlah bersama istrimu. Lihat kata-katanya. Al-Quran tidak bilang uskuni anti, tapi uskun anta. Objek bicara Allah Adam bukan Sayyidah Hawa. Allah bilang, Adam, tenanglah kamu bersama istrimu. Al-Quran tidak bilang, uskuni anti, tapi uskun anta. Bukan Hawa yang diajak bicara, tapi Nabi Adam. Apa kesimpulannya? Lakinya dulu yang tenang, ntar bini ikut tenang. Kalau lakinya gerasak kerusuk kagak tenang, bini gimana mau merasa tenang? Iya gak Bu? Bu? Ya. Subhanallah, ini banyak yang janda-janda ini ya? Ya begitu dah, ini banyak ini, tapi yang pasti adalah kalau ibu ya punya suami yang baik, kagak neko-neko, itu udah harta paling mahal dah. Tinggal ibunya juga harus jadi baik. Kalau dikasih musibah punya suami yang kurang baik, ya itu qada dan qadar Allah. Mudah-mudahan jadi ibrah, jadi pelajaran, dan mudah-mudahan dikasih pasangan yang soleh selanjutnya. Amin, amin, amin. Terima kasih banyak Buya. Silakan Ibu, ada yang mau nanya? Iya, wah. Mana silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, kenalkan nama terkenalnya saya itu Bu Suro, nama panggilannya. Oh. Tapi nama asli itu Dwi Ningsih. Oh, saya kira tadi nama terkenalnya Bu Suro, nama aslinya Bulan Suro, bukan? Bukan. Bulan Suro. Nah itu, Buya, jika suami di PHK dan istri mengambil alih tugas suami untuk menafkahi keluarganya, bagaimana Buya itu hukumnya? Wah. Nah itu Buya. Ya. Terima kasih atas jawaban Buya. Makasih. Ya nanti, ya, tapi udah terima kasih dulu aja Buya, ya nggak apa-apa ya. Bagus sekali pertanyaannya. Terima kasih Bu Suro, silakan Buya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali pertanyaan Ibu, Bu. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Ustadz, bagaimana kalau ada suami yang dia di PHK lalu istri mengakuisisi, mengambil alih kepemimpinan suami? Apa yang membuat suami jadi pemimpin? Apa faktornya? Apa ilatnya? Seolah-olah ayat ini mengatakan karena dia yang menafkahkan. Bukan. Lalu kalau bukan suami yang menafkahkan, gaji istrinya lebih tinggi, apakah kepemimpinan ada di tangan istrinya? Ada tafsir yang agak infiltratif, yang agak melenceng. Dia menafsirkan ar-rijal di sana maknanya rijlun. Jadi siapa yang paling banyak keluar rumah cari duit, dialah pemimpinnya. Ini agak ngacok nih tafsirnya. Bukan. Bukan itu ilatnya sehingga suami jadi qawamah. Ilatnya apa? Nggak ada. Ini ta'abudi, Allah yang mau. Allah yang mau. Kenapa Nabi tidak ada yang laki-laki perempuan? Semuanya laki-laki. Sebagian mufasir bilang karena perempuan itu haid, kalau turun wahyu ribet mau dakwah di haid kagak bisa keluar masuk masjid. Tapi jawaban yang benar adalah itu udah ketentuan Allah. Sama seperti orang bilang kenapa makan binatang tertentu haram? Oh karena ada cacing pitanya. Lalu kalau ditemukan teknologi sehingga cacing pitanya disterilisasi, tidak ada, jadi halal? Enggak, udah Allah yang nentuin. Jadi tidak bisa hanya karena suami di PHK ibu ngambil kepemimpinan. Enggak bisa. Kepemimpinan tetap di tangan suami. Lah masalahnya kan beberapa istri yang nusyuz, yang membangkang, dia menghormati suaminya kalau ada duitnya. Kalau tidak ada duitnya suaminya lemes jadi kucing. Iya. Bininya yang bintang 6 jadi macan. Tidak, disinilah ujian ibu-ibu untuk taat kepada suami. Tapi ujian suami adalah bagaimana dia bisa bertanggung jawab karena dia dimandatkan oleh Allah sebagai qawam. Masya Allah, baik. Ya, begitu Bu ya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz, Bu. Terima kasih Buya. Ya, makasih. Jawabannya semua. Baik, makasih Bu Suro. Bu. Jadi menurut Buya tadi bahwa yang namanya peran laki-laki ya itu sudah mandatori, sudah wajib dalam Al-Quran gitu. Nah mau ibu cari nafkah tetap ya suami punya tanggung jawab. Ibu tetap harus
hormat sama suami. Karena kepemimpinan yang diajarkan dalam Al-Quran adalah kepemimpinan yang melayani. Doain semoga suaminya bisa dapat rezeki lagi. Amin. Gitu ya Bu ya. Udah gak salah milih host dah, udah cakep. Kesimpulannya udah cakep bener. Mantap. Makasih Bu ya. Baik, habis ini kita akan lanjut lagi dengan guru-guru kita. Kiai Samsul Ma'arif dan juga Buya Azhari akan bersama-sama menjawab pertanyaan dari audiens. Jadi hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia.